Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari tentang penguruan sisi datar. Kali ini kita akan menentukan luas permukaan prisma. Nah, prisma itu seperti gambarnya yang pertama ini prisma segitiga, segi 4, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Ada prisma segi 7, prisma segi 8. Nama prisma ini tergantung dengan alasnya. Kalau alasnya berupa segitiga seperti gambar pertama, disebut prisma segitiga. Kalau alasnya segi 4, disebut prisma segi 4. Kalau alasnya berupa segi 5, ya disebut prisma segi 5. Demikian juga kalau alasnya segi 6, maka disebut prisma segi 6. Itu seterusnya. Nah, selain alas ada juga tutup atau atasnya. Ini atasnya, dia kongruen. Alas, atas, tutup, bawah, boleh juga gitu ya. Tapi lebih sering dipakai alas dan atas. Alas dan atas ini berpasangan karena kongruen. Nah, nanti untuk menentukan nama dari prisma tergantung alasnya. Untuk menentukan alas dari suatu prisma, kalian lihat dulu sisi yang kongruen. Ya, kenapa begitu? Ya bisa saja nanti prisma segitiganya posisinya tidur. Misalkan kita buat segitiga, nah, bisa jadi nanti prisma segitiganya digambarkan begini. Ini juga prisma segitiga. Jadi alasnya bukan yang di bawah, nanti tetap alasnya. Nah, ini yang ini alasnya. Ini juga prisma segitiga namanya. Segi 5 juga gitu nanti. Misalkan segi 5 seperti rumah misalkan. Nah, gini. Bentuknya seperti rumah begitu. Ini alasnya tetap aja deh. Yang ini segi 4 juga gitu. Ini soalnya justru yang begini nanti di apa namanya, diperlihatkan, diputer dia. Jadi alasnya tidak ditaruh di bawah tetapi di depan dan di belakang. Ini juga misalkan segi 4, ini ada kolam misalkan. Ini yang sering alasnya berupa apa, di segi 4 juga tapi di depan. Misalkan digambarkan ini. Ada soal gini biasanya. Di kolam renang ada sisi terdalam kolam renangnya, ada yang sisi dangkalnya. Ini sering ini kelihatan. Nah, ini juga berapa sudutnya nih? 1, 2, 3, 4. Oh, 5 ini ya. 5 ini prisma segi. Ini prisma segi 5 ya. Itu contoh-contohnya ya. Ini prisma segi 5, prisma segi 5, prisma segitiga. Ini prisma segitiga. Ya, intinya prisma adalah
yang dibatasi oleh dua sisi sejajar dan kongruen dan sisi tegak lainnya yang berupa persegi panjang. Nah, sisi sejajar dan kongruen inilah yang disebut dengan alas. Nah, ini nanti alas. Alas prisma ya. Alas prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi sejajar dan kongruen dan sisi tegak lainnya yang berupa persegi panjang. Kuncinya sisi tegak dan yang sejajar dan kongruen ya, dua sisi sejajar dan kongruen. Ini nanti sebagai alas dan atasnya atau tutupnya. Jadi seperti gambar yang di atas ini, tidak mesti nanti alas dan tutupnya itu terletak di bawah, bisa jadi di depan dan belakang. Nah, tergantung nanti yang mana sisi sejajar dan kongruen, itulah sebagai alas. Dua sisi sejajar dan kongruen inilah alas prisma. Kuncinya itu ya, itu penekanan Bapak dari bukunya. Nanti contoh soalnya ada di bukunya, udah jelas tuh. Kemudian bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma? Ya tinggal dijumlahkan luasnya. Misalkan prisma segitiga, nanti tinggal dicari luas alas ditambah luas atas karena kongruen, 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Sisi tegaknya ada 3, masing-masing berupa persegi panjang, ya dijumlahkan gitu ya. Kalau prisma segi 4, 2 kali luas alas ditambah sisi tegaknya ada 4, dijumlahkan. Semua sisi tegaknya berupa persegi panjang. Prisma segi 5 juga begitu, luas alas, luas atas atau 2 kali luas alas sama, kemudian ditambah, karena prisma segi 5 berarti ada 5 persegi panjang atau sisi tegak. 5 kali luas persegi panjang. Nanti belum tentu, nanti kalau dia beraturan berarti si tegaknya luasnya sama kalau segi 5-nya beraturan. Demikian juga prisma segi 4, kalau segi 4-nya beraturan ya sama dengan balok jadinya. Ya lebih mudah 4 kali luas persegi panjang, luas sisi tegaknya. Tetapi kalau ini seperti gambar ini berupa alasnya berupa apa namanya ini, trapesium, ya tidak sama nanti luas sisi tegaknya. Di depan dan belakang, depan gede, di belakang kecil kan, itu kiri tidak sama dengan kanan. Kalau trapesium sama kaki berarti luas di kiri sama dengan luas di kanan dan seterusnya. Demikian juga prisma segi 6, segi 7 dan seterusnya. Itu penekanan apa? Jadi luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, jumlah luas sisi tegak artinya jumlah sisi tegaknya dijumlahkan semua ditambah 2 kali luas alas. Kenapa begitu? Karena luas alas kongruen atau sama dengan luas atasnya. Alas dan atas itu sama sehingga ditulis 2 kali luas alas. Jumlah luas sisi tegak gitu ya. Nah, kemudian
jumlah luas sisi tegak ini sama dengan keliling alas kali tinggi. Ini juga udah dijelaskan di bukunya kenapa keliling alas kali tinggi. Nah, misalkan contoh prisma segitiga misalkan nih. Misalkan prisma segitiga, ini jaring-jaringnya. Nah, ini alas, ini tinggi, ini tutupnya, ini alas ditutup. Kalau ditulis, nah kurang lebih begini ya. Nah, ini namanya luas sisi tegak. Luas sisi tegak sama dengan luas 1 ditambah 2 ditambah luas 3 sama dengan keliling alas, ini tinggi, keliling alas kali tinggi. Karena 1, 2, 3 ini berupa persegi panjang. Nah, ini sebenarnya berupa persegi panjang gede. Ini tinggi, ini keliling alas. Keliling alas sama dengan ini tambah ini tambah ini. Itu ya, keliling alas kali tinggi. Jadi itu luasnya, luas prisma keliling alas kali tinggi. Nah, seperti biasa Bapaknya membuat penekanan saja. Nanti baca-baca lagi di bukunya. Contoh-contoh soalnya sudah ada. Untuk selanjutnya kalian latihan soal nanti lihat di tugas kelas. Itu. Nah, demikian penjelasan Bapak. Ya, semoga bisa dipahami.